ini merasakan sukacita yang besar, amin. Amin. Yes, saya melihat semua jemaat Tuhan di tempat ini wajah yang penuh ceria karena telah memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Raja di atas segala raja, amin. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita masuk lebih lagi dalam penyembahan, mari saja kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh datang di tempat ini. Kami mau meninggikan Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan. Karena kami tahu Engkau lahir ke dunia ini Tuhan, untuk menyelamatkan kami setiap yang percaya kepadamu Bapa. Urapi setiap kami Bapa, pakai setiap kami, lawat setiap kami di tempat ini. Biarkan kami hanya fokus untuk meninggikan Engkau di tempat ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Satu pribadi yang kami mau tinggikan di tempat ini. Haleluya, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau meninggikan Allah kita di tempat ini. Kita mau memegahkan Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang besar. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sinar, umatnya mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dari awal sama-sama katakan amin. Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, yes, kegelapan pun sirna. Selamat
right and always sing hallelujah. Engkaulah yang besar, yang layak ditinggikan dan dipuji. Mari lebih sungguh-sungguh lagi jemaat Tuhan katakan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari jemaat Tuhan lebih lagi sambil bertepuk tangan katakan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Kau layak Tuhan dimuliakan. Selamanya besar Ditinggikan Tuhan. Sekali lagi katakan, besar Allahku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Selamanya Tuhan Engkau besar dalam hidup kami. Dan hari ini kami siap untuk menyambut Engkau di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. 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 Penuh sukacita pagi hari ini, amin. Mari berikan salam samping kiri kanan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Haleluya. Mari kita sambut Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha
Tuhan kita, amin. Orang-orang Majus membawa persembahan mereka dan hari ini saya percaya kita semua jemaat Tuhan GBI Oikumene membawa hati dan pujian yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Sama-sama angkat tangannya buat Tuhan kita. Saya mau dengar jemaat Tuhan saja, nyanyikan. Bilang pada jiwamu, Gloria, muliakan Tuhan kita. Gloria, muliakan Tuhan. GBI Oikumene, mari sambut Tuhan kita dengan sukacita, dengan pujian yang terbaik dari hati kita. Haleluya. Sama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Sama-sama serukan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Jiwa kami bersuka cita Tuhan. Sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Lebih lagi. Katakan muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Raja kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang bersuka cita. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan lebih lagi hati kita menjadi hati yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Seorang anak lahir
Mari kita merenungi kebaikan Tuhan. Dia telah lahir ke dunia ini untuk memberikan kita kemenangan. Mari jemaat Tuhan, kita akan pujian ini secara bersama-sama, katakan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, Lambang pemerintah, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut Allah. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sehat aja, Bapa kami sehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut saja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. dan rindu melihat jemaat Tuhan saja yang angkat pujian ini dari awal. Katakan, seorang anak telah lahir. Amin. Yes, kami percaya Tuhan. Kau lahir untuk menebus kami Tuhan di tempat ini, Bapak. Yes, amin. Katakan, penasehat aja. Bapa kami, Raja damai di dunia ini. Kami mau menyambut Engkau, Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan, penasehat ajaib. Penasehat ajaib,
sambil angkat kedua tanganmu. Sambut Tuhan. Penasehat aja, Allah yang perkasa. Sambut Tuhan pagi hari ini. Yang kekal. Amin Tuhan, amin. Raja damai. Sambut dia di hatimu pagi hari ini. Amin. Juru selamat. Juru selamat dunia. Juru selamat. Sama-sama katakan sekali lagi, juru selamat. Juru selamat dunia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus yang pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Pagi hari ini Tuhan, kami tidak hanya mau menyambut Engkau, tapi kami mau menjadikan Engkau pemilik ruang di hati kami. Kami mau menjadikan Engkau pemilik kehidupan kami. Kami bukan hanya menyebut Engkau sebagai seorang tamu, tapi kami mau Engkau bertahta di setiap relung hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami tahu Engkau sudah bertahta di atas pujian penyembahan kami sebagai bau-bau yang harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan, merefleksikan kembali kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami melalui momen ini. Kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau buka mata, kami mau buka telinga kami mau buka pendengaran kami mau fokus ke depan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu ada sesuatu yang kami tangkap, mengubahkan kehidupan kami. Amin. Kami menjadi orang dahsyat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tetapi Engkau yang luar biasa akan menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan bukan hanya isi hati-Mu, tetapi kebenaran-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini. Ya, jam 8 hujan, betul ya? Tapi begitu sudah masuk setengah 9, jam 9, 8.45 tiba-tiba reda. Puji Tuhan, karena Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Ya, saya mengucapkan selamat hari Natal mewakili Ibu Gembala dan jemaat sidang Tuhan di tempat ini. Mengucapkan selamat hari Natal 2024. Saya yakin percaya Tuhan Yesus bukan hanya sekedar hadir di dalam hati kita, tetapi harus menjadi raja dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya yakin dan percaya kita semua di sini berkumpul bersama dengan keluarga. Mungkin ada yang malah dari kampung ke kota, sebaliknya juga ada yang dari kota ke kampung. Semuanya berkumpul di tempat ini. Dan kalau kita masih dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat, puji Tuhan, saya mau kasih tahu, ya kita tidak habis karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kasih Allah tidak berkesudahan. Dalam terjemah lain dikatakan, karena kasih Allah kami tidak habis. Ya, kadang-kadang kita bersyukur karena kita melihat orang lain lebih daripada kita. Tapi seharusnya kita mulai bersyukur. Karena kasih setia Tuhanlah yang menopang kita sehingga kita tidak dihabisi. Sehingga kita tidak menderita lebih daripada apa yang kita rasakan sekarang. Amin. Jangan menderita di atas penderitaan orang lain. Gitu ya. Kadang-kadang orang-orang, oh lihat itu di sana, dia tidak sekolah, kamu bersyukur bisa sekolah. Jangan menderita, jangan bersyukur di atas penderitaan orang lain. Yang setuju katakan amin. Ya, bersyukurlah karena kasih setia Tuhan menopang kita sepanjang hidup kita. Amin. Kasih setia Tuhan membuat kita tidak jauh lebih buruk yang terjadi dari sekarang yang kita alami. Itu kasih setia Tuhan. Ya, buat adik-adikku yang mungkin di sini ada banyak anak muda yang belum bisa berkumpul bersama keluarga, jangan sedih ya. Kemarin kita waktu tanggal 6 menyanyikan Natal Makarorong. Ya, Natal yang sepi gitu ya. Tapi saya yakin di tempat ini engkau adalah keluarga. Ya, saya sudah bilang tadi malam buat teman-teman anak-anak pelayan Tuhan, teman-teman anak-anak muda yang gak punya tempat untuk merayakan Natal, ayo ke pastori saja ya. Kita ke acara kecil-kecilan gitu ya. Saya yakin dan percaya, tidak usah sedih kecewa. Keluargamu dan keluarga kita semua ada di dalam lindungan Tuhan. Dan mereka juga bersuka cita karena Natal. Ya. Terus kemudian buat jemaat Tuhan yang open house silakan.
di-share di grup ya, supaya kita bisa atur jadwalnya sedemikian rupa. Dan kita bisa tahu porsi perut kita seperti apa gitu ya. Supaya nanti kalau Pak Nana ngundang kita, saya tahu, oh kalau di Pak Nana ini ketupatnya cukup 2 saja. Gitu ya, dagingnya cukup 1 gitu ya. Supaya kita tahu, nanti setelah itu ke rumahnya pagi, kita ukur lagi gitu ya. Supaya kita semua bisa merasakan masakan-masakan yang enak dan kue-kue kering yang luar biasa. Saya yakin lezat. Amin. Baik, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dan saya yakin dan percaya ada sebuah pesan Tuhan yang kita bisa tangkap di momen Natal ini. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka sama-sama Lukas 2 ayat 15. Ada sebuah judul yang diberikan oleh PGI kepada kita karena kita itu sebenarnya anggota PGI. Luar biasa, GBI itu anggota PGI, anggota PGPI, anggota PII. Wah, itu luar biasa ya. Jadi 3 aras gereja dimasukin semuanya. Jadi kalau misalkan PGI itu teman-teman kita yang gereja-gereja suku itu semua PGI. Nah, kita masuk juga di dalamnya karena kita punya dasar iman sama. Gitu ya. Baik, kita akan baca bersama-sama, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri dalam Lukas 2 ayat 15. Kita akan baca bersama-sama Lukas 2 ayat 15, yang sudah ketemu katakan amin. 3, 2, 1. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin, silakan duduk. Berkatilah orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkan dan terlebih melakukan firman Tuhan. Baik, saya sedikit rekonstruksi ceritanya karena ada hal yang menarik. Jadi diceritakan bahwa itu ada beberapa kawanan gembala yang tinggal di padang. Nah, kita sering menemui banyak sekali orang bilang bahwa tidak mungkin ada gembala waktu itu karena musim dingin. Tidak ya. Jadi kalau kita tahu, kita sudah belajar kemarin, Pak Peter sudah menyampaikan dengan baik sekali bahwa memang ada gembala yang 24 jam sepanjang tahun. Dan tempat mereka adalah tempat di mana nanti domba-domba yang digembalakan di situ adalah domba-domba yang diperuntukkan untuk ritual di bait suci. Jadi gembala ini bukan gembala sembarang gembala. Jadi gembala yang tinggal di padang gurun waktu itu memang tinggalnya di padang gurun. Ya, jadi dan tipe gembala yang ini bukan tipe gembala yang gembalanya di belakang rumah. Ya, seperti kalau kita ternak babi itu ininya di belakang rumah, kalau perlu di atas gunung. Nah, bukan tipe yang seperti itu. Jadi memang mereka tinggal di gunung dan tempat dari gembala itu, kandang dombanya itu bukan model gubuk. Ya, itu model gua. Kenapa? Karena memang gembala ini dan ternak domba ini dikhususkan untuk ritual di bait suci. Ya. Jadi memang mereka ada 24 jam. Jadi kalau ada orang bilang itu musim dingin, tidak mungkin orang menggembalakan, salah. Waktu itu memang ada selalu gembala yang selalu bersedia. Nah, waktu mereka sedang menjalankan tugasnya, tiba-tiba datang malaikat dengan kata-kata pertama, jangan takut. Ya. Kenapa? Kadang-kadang kalau malaikat datang, ya, kita kadang-kadang ketakutan. Gak usah begitu, kalau kita masuk dalam kamar, kita berdoa sendiri, tiba-tiba ada yang jawab, anakku, saya yakin pasti semua kita ketakutan. Gitu ya. Bisa. Makanya dikatakan jangan takut. Ada hal yang menarik, kalau kita membaca di dalam Lukas, saya buka dulu, di dalam Lukas dikatakan begini. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud ayat yang ke-11 ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Saya mau kasih tahu, ayat 10, 11, 12 itu punya makna yang sangat dalam. Terutama nanti pada saat kita akan ketemu di ayat yang 12. Dan menarik adalah tema yang diangkat PGI adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Jadi setelah pertama itu ada yang muncul hari seorang malaikat dikasih tahu. Setelah di ayat yang ke-10 ya dikasih tahu ayat yang ke-11, 13 tiba-tiba ada paduan suara surga. Tiba-tiba ada sukacita surga dirasakan di situ. Nah, setelah sukacita dirasakan surga, setelah menyanyi satu babak, lalu kemudian malaikat itu pergi. Nah, dikatakan di sana, kemudian setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Nah, coba perhatikan baik-baik dari cerita ini. Dari sepanjang cerita ini, kalau kita mau buka dalam terjemahan apapun, ada atau tidak malaikat menyuruh para gembala pergi ke Bethlehem. Halo? Kalau kita baca baik-baik dari atas sampai ke bawah, dari ayat 8,
sampai 12, apakah ada malaikat menyuruh gembala untuk pergi ke Bethlehem? Lalu boleh dicek. Paling mendekati, hari ini telah lahir bagimu. Hanya kata-kata itu saja yang muncul. Tetapi tidak ada, pergilah ke Bethlehem. Saya tidak menemukan kata itu baik dalam terjemahan apapun. Ya, jadi sebenarnya tidak ada satu malaikat pun yang menyuruh para gembala untuk pergi melihat itu. Ya. Tidak ada dalam terjemahan apapun, meskipun dalam terjemahan King James dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kata marilah kita pergi ke Bethlehem, itu inisiatif dari para gembala. Saya ulangi lagi, tidak ada sama sekali malaikat menyuruh kamu pergi ke Bethlehem. Ya, bahkan nanti kalau kita teliti lebih lanjut, mereka nggak pernah katakan malaikat, tidak pernah ngomong kamu pergi Bethlehem. Kata Bethlehem tidak pernah muncul dari mulut malaikat tersebut. Kata apa yang muncul? Mengganti kata Bethlehem. Kota Daud. Menarik. Ya, saya akan jelaskan nanti ya. Jadi sebenarnya inisiatif itu datang dari para gembala sendiri setelah mereka mendengar itu. Makanya pagi hari ini, di tengah momen Natal ini ada sebuah kata yang menarik yang saya temukan. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, kita menemukan kata yang menarik yaitu inisiatif. Sama-sama katakan inisiatif. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, inisiatif itu hal yang susah ditemukan. Betul apa betul? Ya. Hari-hari ini susah kita menemukan inisiatif. Padahal sebenarnya kalau kita punya inisiatif, saya yakin hidup kita dahsyat di hadapan Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi engkau juga akan dihormati oleh manusia. Kalau kita punya yang namanya inisiatif. Makanya pagi hari ini, dalam momen refleksi Natal, kita akan belajar kata inisiatif ini. Yang pertama, inisiatif adalah sebuah tindakan atau perbuatan secara terukur untuk mengambil sebuah tindakan tanpa perlu diberikan aba-aba. Jadi kalau kita lihat tadi, ada yang kasih aba-aba, malaikat-malaikat kasih aba-aba buat gembala-gembala. Kamu habis ini, setelah ini kamu pergi. Enggak, mereka mengambil inisiatif tindakan tanpa perintah. Ini namanya inisiatif. Nah, tapi saya garis bawahi. Bapak Ibu Saudara sekalian, inisiatif itu bukan Lisa. Tahu Lisa? Lincah salah. Ya. Dua hal yang berbeda, tapi bentuknya sama. Ya. Inisiatif itu bukan lincah salah. Nah, untuk menjadi orang yang inisiatif tetapi tidak lincah salah, kita harus memiliki yang namanya pengetahuan. Yang setuju katakan amin. Knowledge. Kenapa saya katakan ini? Saya bukan mengatakan ini tanpa dasar. Oke, saya kasih tahu pertama. Ada dua hal yang menarik kenapa saya katakan inisiatif harus punya pengetahuan. Pertama, coba kita perhatikan ya. Tidak ada kata Bethlehem. Saya tadi katakan tidak ada kata Bethlehem yang muncul sama sekali. Tetapi para gembala itu mengerti bahwa yang dimaksud dengan Bethlehem adalah kota Daud. Makanya Lukas 2 ayat 11 dikatakan sama malaikat-malaikat berkata begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus di kota Daud. Saya mau kasih tahu, tanpa pengetahuan yang benar, tidak mungkin para gembala tahu bahwa yang dimaksud dengan kota Daud adalah Bethlehem. Untungnya gembalanya bukan orang Makassar. Kalau orang Makassar, Tamal Andrea dikira. Tetapi puji Tuhan, karena dia punya pengetahuan iman yang benar, makanya begitu dikatakan kota Daud, maka dia langsung tahu kota Daud itu adalah Bethlehem. Bukan Biringkanaya, bukan juga Pabaing-Baing, ya, bukan juga Jakarta, tetapi itu Bethlehem. Itu yang pertama. Ya. Kenapa mereka tahu bahwa kota Daud itu Bethlehem? Ya karena Daud juga lahir di Bethlehem. Dan memang dari semua nubuatan dikatakan memang Bethlehem akan lahir seorang raja, Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Ada dua kata yang saya highlight warna kuning. Dibungkus dengan lampin dan terbaring di parungan. Nah, saya mau kasih tahu. Saya tadi sudah jelaskan bahwa gembala ini itu bukan sembarangan gembala. Gembala ini sebenarnya adalah gembala yang diperkerjakan. Jadi ini gembala kelas VIP. Gembala yang punya pengetahuan tentang bagaimana mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Makanya di atasnya gembala ini adalah para imam. Para imam yang bekerja di bait Allah. Jadi sebenarnya jarak antara Yerusalem dan Bethlehem itu tidak terlalu jauh.
Dan sebenarnya tempat menggembalakan ini tuh masih satu kompleks dengan kompleks bait suci. Jadi ini adalah bagian dari kompleks bait suci. Jadi gembala yang menggembalakan di situ itu bukan gembala yang sembarangan, tetapi gembala yang punya pengetahuan bagaimana supaya mereka bisa memilih anak-anak domba yang tidak bercacat dan celah pada saat untuk ritual. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi begini, setiap kali ada anak domba yang melahirkan, harus segera setelah lahir, itu enggak boleh kemudian ditaruh begitu saja, enggak. Dilapisi di bawah dengan kain lampin, begitu dia keluar, dia harus langsung dibungkus. Karena anak domba itu biasa goyang-goyang kanan kiri, mau berdiri, mau apa, takut lecet. Jadi langsung dibungkus dengan kain lampin, dan diletakkan di tempat makannya tadi, paling sering ditempatkan di palungan itu. Supaya dia enggak kemana-mana. Makanya waktu malaikat berkata, dia dibungkus dengan lampin, kembali itu sudah ngerti. Oke, saya sering melakukan itu, dan saya sering membaringkan anak domba di palungan. Makanya saya mau kasih tahu, gembala ini bukan gembala sembarangan. Gembala ini gembala yang punya knowledge atau pengetahuan. Makanya waktu mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem, bukan tanpa dasar mereka pergi. Karena mereka punya pengetahuan, mereka punya inisiatif, mereka bisa melakukan tepat. Nah, makanya ini namanya bukan lincah salah. Dua hal ini saya bisa memastikan bahwa gembala bukan sembarang gembala. Tapi gembala yang punya pengetahuan. Ya. Coba saya tanya, kira-kira gembala ini miskin atau orang bodoh? Saya yakin mereka bukan orang bodoh, yang setuju katakan amin. Mereka mungkin orang miskin, tetapi mereka bukan orang bodoh. Makanya saya mau kasih pagi hari ini. Orang menjadi bodoh itu bukan karena miskin. Tetapi orang menjadi bodoh karena tidak mau belajar. Yang setuju katakan amin. Halo? Saya katakan ini supaya kita semua terpacu untuk mulai belajar. Belajar iman kita, belajar baik hal-hal akademis, belajar hal-hal yang lain. Kenapa? Kalau kita tidak punya knowledge, kalau kita tidak mau belajar, saya mau kasih tahu, inisiatif kita malah akan merugikan orang lain. Apalagi sekarang saat-saat ini ya, ada kabar, Pak, saya terperangkap banjir. Oke, sok-sok jadi pahlawan ke sana. Tanpa peralatan, tanpa tahu kompetensinya, mau pergi ke sana. Akhirnya dia namanya lincah. Bukan kita yang mau evakuasi orang, tapi ya dia yang dievakuasi orang. Itu kalau nggak punya pengetahuan, makanya minggu lalu saya sering memberitahu kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau memang tidak punya kompetensi untuk menolong orang di tengah banjir, jangan coba-coba. Paling banter itu kita punya Tagana itu bagus. Ya, Tagana Raja Wali kita itu bagus, punya GBI. Jadi siap ada gitu, mereka bikin apa? Mereka nggak bantu, nggak evakuasi orang. Karena mereka tahu kompetensinya tidak di situ. Tapi mereka ngapain? Mereka buka ini, dapur darurat. Mereka buka dapur darurat karena mama taunya masak. Ya, mereka buka, mereka siapkan makan dan minum yang bersih supaya apa? Mulai dari relawan yang menyelamatkan sampai dengan orang-orang yang mengungsi, itu semua bisa diselamatkan. Ya. Jangan sampai kita punya inisiatif tapi lincah salah. Makanya kalau kita tidak mau menjadi orang bodoh, kita harus belajar. Makanya 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Inisiatif tanpa pengetahuan lincah salah. Maka kita akan menjadi orang yang destruktif atau bahkan merugikan orang lain. Ya. Nah, agar iman kita bertumbuh, kita perlu yang namanya belajar. Yang setuju katakan amin. Ya. Belajar itu memastikan kita tidak mudah dibodohi dengan berbagai hal yang muncul di akhir-akhir ini. Baik dari sisi akademik maupun spiritual. Akademik juga perlu kita belajar. Hari-hari ini kita dengar yang lagi viral. Apa itu? Uang palsu. Iya kan? Kita sok-sok tahu semua uang mau dirobek tengahnya. Padahal kata ahli bukan begitu cara mengecek uang asli. Saya ada di sini mau robek-robek uang. Dan masalahnya uang yang dipalsukan itu minimal nominalnya pasti besar, 100 ribu, 50 ribu. Bayangkan kalau kita sok-sok tahu kita robek semua itu, baru ternyata asli. Gimana Anda sakit hati? Ya, makanya jangan sok tahu. Pakai kita harus belajar. Ilmu pengetahuan itu penting.
Baik dari sisi untuk iman kita, spiritual kita maupun untuk akademis kita. Ya. Ada orang main bela-bela, "Woi, uang palsu, semuanya begitu." Ya, ternyata 500.000 dia sudah buka uang, dia bilang uang palsu, uang asli semua. Apa nggak sakit hati 500.000 buang-buang? Mau tukar di mana coba? Ya. Itu belum lagi, ya, belum lagi kalau masalah spiritual. Kita lihat belakangan ini, saya sering lihat muncul di FYP kita ajaran-ajaran dari Jesus Morning Star. Tahu Jesus Morning Star? Sebuah ajaran yang dibawa dari Korea Selatan, ya, yang dibawa oleh opa-opa Korea, bukan opa umum boko ya, gitu ya. Tapi opa-opa Korea dibawa dengan judul Jesus Morning Star. Dia punya ajaran, jadi ajaran ini sudah pernah muncul di Netflix, tetapi mungkin baru masuk di Indonesia karena ada salah satu universitas yang kemudian menjalin kerjasama dengan mereka. Dan akhirnya kemudian mau masuk. Ini bahaya. Nah kalau kita tidak mengerti apa sih itu Jesus Morning Star, ajaran sesat apa, kita tidak pernah belajar, maka kita bisa dibodohi. Dan begitu banyak korbannya. Pokok permasalahannya adalah salah satu pendirinya ini, ya, salah satu pendiri dari Jesus Morning Star ini mengatakan bahwa untuk engkau mau disucikan harus berhubungan seksual. Nah, ini sudah sesat. Belum lagi saya sudah cerita kemarin, di tempat kita Natalan kemarin di Ballroom Unhas, waktu kita mau deal-dealan harga, sudah ada saksi Yehova mau masuk di kampus itu. Di Hotel Unhas yang tempat kita tempatin. Nah ini semua kalau kita tidak mulai belajar, ya, kalau kita tidak mulai belajar, maka kita akan mudah dibodohi. Ya. Kemarin lagi ada muncul lagi di FYP saya. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa bisa dibawa sama iblis ke hubungan bait Allah? Ayo. Ada pertanyaan yang begitu yang muncul. Saya lihat di FYP saya, oh ya, naik lagi, ada lagi. Ya, ada banyak pertanyaan seperti itu yang kalau kita tidak belajar, kita mudah dibodohi. Kita mudah disesatkan. Ya, dan itu hasil akhirnya adalah merugikan diri kita sendiri. Bagus kalau cuma merugikan diri kita sendiri. Kalau merugikan orang lain, ya. Maka dari itu dengar baik. Tidak ada alasan untuk kita tidak belajar. Yang setuju katakan amin. Ada orang yang mengatakan karena saya miskin Kak, Pak, karena saya tidak punya uang, makanya saya tidak bisa belajar. Saya sudah kasih tahu tadi, sama-sama ya. Kalau kita lihat, orang menjadi bodoh bukan karena miskin. Orang menjadi bodoh karena tidak mau belajar. Nah untuk kita mau belajar, ada satu sikap yang perlu kita kembangkan. Untuk belajar, sikap yang harus dimiliki adalah sikap rendah hati. Orang yang tidak mau belajar pasti tinggi hati. Dan orang yang susah untuk diajar, pasti orang yang tinggi hati, orang yang bebal. Tahu orang yang bebal? Ya, 1 tambah 1, 2. Kalau orang bebal, 1 tambah 1, 5. Ih salah kok, tidak. Kalau saya mau 5 mau ke apa? Itu orang yang bebal. Kalau bahasa Makassarnya, sotta. Sok tahu. Hati-hati. Untuk kita mau belajar, miliki sikap yang rendah hati. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat yang kedua. Jika keangkuhan tiba, lawan dari rendah hati keangkuhan. Tiba juga cemooh. Tetapi perhatikan, hikmat. Nah hikmat itu meliputi kemampuan kita di dalam hal-hal pengetahuan umum dan kemampuan kita dalam hal kebajikan ada pada orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu orang yang mau belajar. Orang yang rendah hati tidak peduli. Dia mau belajar kepada yang lebih tua bisa dengan rekan sejawat, seumuran, bisa juga dengan orang yang mungkin lebih muda. Itu butuh kerendahan hati. Orang mungkin yang baru belajar, tapi mungkin dia punya teknik yang lain, belajar. Walaupun mungkin kita sudah 20 tahun di bidang itu. Tapi dia mungkin ada sesuatu yang berbeda, belajar. Ya. Orang yang rendah hati itu mau diajar dan mau belajar. Orang yang rendah hati selalu siap untuk dikoreksi. Selalu siap untuk minta maaf. Selalu belajar dan mau mengakui kesalahan. Hari-hari ini kata-kata maaf itu susah keluar. Halo? Ya, nggak usah begitu, suami istri juga begitu ya kadang-kadang. Terutama yang para suami, saya juga. Susah sekali itu kata maaf bapak-bapak. Betul apa betul? Betul apa betul ibu-ibu? Oh iya betul. Iya, kadang-kadang kita itu suami karena merasa sebagai imam, sebagai keluarga, kita susah ngomong kata maaf. Ya. Padahal mungkin kita lebih banyak salahnya daripada sang istri kan begitu. Ya. Yang istri senyum-senyum begitu ya.
boleh disenggol-senggol sebelahnya kalau bawa suaminya gitu ya. Dengar kok bebek itu Pak. Gitu ya. Ya. Nah saya berdoa kita semua mulai hari ini belajar menjadi orang yang rendah hati, amin. Siapapun kita, apapun status kita, mau kita ibu rumah tangga, mau kita anak, mau kita mahasiswa, mau dimanapun kita berada, kita mulai sikap rendah hati. Orang yang rendah hati itu mau belajar. Orang yang mau belajar dia punya pengetahuan. Dan orang yang punya pengetahuan tidak gampang disesatkan. Ya. Orang yang punya pengetahuan pada saat dia berinisiatif, dia akan tepat sasaran. Dia akan tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Presisi, berdampak buat orang lain. Tapi kalau kita tidak mau belajar, aduh, sayang sekali. Ya, kita lanjut lagi. Ya. Nah, orang yang mau memiliki inisiatif, itu biasanya dia pasti akan ikut andil atau melibatkan diri. Bahasa kerennya adalah kontribusi, sama-sama katakan kontribusi. Nah, coba perhatikan apa yang dilakukan oleh para gembala yang waktu dia ngomong, marilah kita, dia ngomong sama satu dengan yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Mereka mau andil ikut menyambut Tuhan Yesus. Mereka mau berkontribusi meskipun secara mungkin kontribusinya mereka hanya kehadiran secara fisik. Saya tidak melihat mereka berkontribusi seperti para orang Majus yang membawa persembahan. Betul? Apa yang mereka bawa? Tidak ada. Yang mereka bawa adalah hanya mungkin domba-dombanya kali yang kecil-kecil kan dipegang. Dan mereka menyembah tapi mereka tidak mau persembahan karena mungkin persembahan mereka adalah hidup mereka. Tapi perhatikan, mereka mau melibatkan diri, mereka mau berkontribusi. Begitu mereka dengar kabar, hari ini telah lahir bagimu, malaikat hilang, langsung mereka bilang gini, kita nggak boleh diam di sini, ayo kita pergi ke Bethlehem, kita cek itu baik-baik, kita lihat itu baik-baik, ayo kita berkontribusi. Kalau betul ini Mesias, maka sejarah pasti akan mencatat, amin. Itu yang dirasakan oleh para gembala. Makanya dikatakan begini, Lukas 2 ayat 16, lalu mereka cepat, saya minum dulu, sudah serat kayak gitu ya. Dikatakan lalu mereka cepat-cepat berangkat membuktikan bahwa mereka mau berkontribusi menyambut kedatangan sang raja. Orang yang punya inisiatif, dia pasti akan mau berkontribusi. Melibatkan diri bukan hanya sekedar hadir kadangkala, tetapi juga harus berkontribusi positif. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kontribusi di sini kadang bisa dengan kehadiran, mungkin kita dengan tenaga kita, dengan waktu kita, bahkan mungkin dengan finansial yang kita miliki. Ya, Tuhan mau kita memiliki inisiatif sehingga kita mau berkontribusi. Memiliki apa yang kita miliki, kita mau berikan untuk Tuhan. Kemarin sore saya ajarkan begini. Ada sebuah cerita. Kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia adalah pemilik segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Kurang keras ini kalau salah gini ya. Itu ya, yang setuju katakan amin. Ada sebuah cerita, anggaplah sebuah gereja namanya Gereja GBI Okumene, BTP Makassar. Ini cerita fiktif. Ya, suatu kali karena dana Natalnya minus, sang pendeta berdiri di depan jemaatnya. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah yang mau menutupi minus kita? Semuanya terdiam, tiba-tiba ada seorang anak muda, mahasiswa, baru masuk, dia kasih pendetanya uang 500.000. Ya, setelah itu tidak ada lagi. Setelah pulang, ada satu orang yang penasaran, kenapa seorang mahasiswa berani memberikan 500.000, padahal gak seberapa kontribusinya. Ditanya, kenapa kamu mau kasih 500.000? Iya, soalnya sebelum ibadat tadi, itu pendetanya, dia titip saya ini uang. Waktu dia minta saya kasih kembali saja. Halo? Ngerti maksud cerita ini? Kalau kita ngomong Yesus adalah penguasa dalam hidup kita, artinya apa yang kita miliki, Tuhan miliki. Halo? Yang setuju katakan amin. Berarti waktu dia mengembalikan itu, waktu dia memberikan itu, dia sedang mengembalikan. Nah kadang-kadang kita lupa. Kita kadang ngomong, Tuhan engkau penguasa hidupku. Tuhan Yesus ngomong, betulkah ini? Betulkah ini? Tapi kau tidak pernah pelayanan, kau tidak pernah kasih waktumu, betulkah? Halo? Karena kalau kita begitu, kita ngaku berkontribusi tapi tidak pernah
memberikan pikiran kita, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita. Lalu kita ngomong, Tuhan Engkau penguasa hidupku. Halo? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih tahu. Tahun depan gereja ini akan lebih dipakai Tuhan. Dan kita butuh orang-orang yang mau berkontribusi. Bukan cuma sekedar hadir di hari Minggu, tetapi mau melibatkan dirinya. Kalau kita sadar, kita ngomong, kata Tuhan, saya sudah bahas kemarin, kata Tuhan dan juru selamat itu memiliki makna yang dalam. Dan Bapak Ibu kalau dibilang kata Tuhan, itu berarti penguasa, pemilik segala sesuatu. Kalau kita menyebut kata Tuhan, kita tidak bisa langsung berpikir bahwa itu Allah, enggak. Dalam iman Kristen, kata Tuhan itu mengacu kepada Yesus, gelar kemesiasan Yesus. Tapi kalau kita ngomong Allah, itu gelar Yesus sebelum dia inkarnasi. Karena dia adalah Sang Firman. Nah, saya sudah jelaskan kemarin. Nah kalau kita bicara tentang Yesus adalah Tuhan penguasa dalam hidup kita, artinya apa yang kita miliki, waktu kita, tenaga kita, apalagi yang kita punya, itu punya Tuhan. Dan pada saat kita ditantang berinisiatif untuk berkontribusi, apa yang kita lakukan? Kita kembalikan atau kita rampok punya Tuhan? Di momen Natal ini saya mau beritahu, kalau engkau mengakui Tuhan, kau sambut Tuhan sebagai penguasa, belajar untuk berkontribusi, belajar untuk tahu apa mau isi hati Tuhan, sehingga kau bisa memberikan tepat. Kalau Tuhan minta waktu kita untuk melayani Tuhan, berikan. Karena dia yang punya waktu kita. Kalau dia minta Tuhan, minta. Entah itu apapun, bisa saja dari dompet kita, bisa saja pikiran kita. Berikan karena dia yang punya segala sesuatu. Amin. Yang mau katakan amin. Ya. Saya berdoa di tempat ini akan semakin banyak orang yang mulai berkontribusi lebih buat tempat ini. Karena kita memenuhi jiwa. Ya, saya kemarin chat dengan salah satu hamba Tuhan yang pernah khotbah di sini. Dia ngomong begini, dia tanya sama saya, kamu tergabung gak sama API dan asosiasi pendeta, dan saya gak punya waktu untuk bergabung begitu karena saya juga bekerja. Oh pantasan, dia bilang begini, pantasan katanya di Tamalan Raya ada sebuah kegerakan baru. Saya pikir itu tempat saya, ternyata itu juga adalah di tempatmu. Halo? Ini saya nggak pernah ini ya, dia sendiri yang cerita seperti itu. Masih ada chatnya sama saya. Nah kalau kita mau kita menuai jiwa buat Tuhan, kita yang sudah ada di tempat ini, mau nggak kita kontribusi lebih untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan, amin. Diperlukan kontribusi yang lebih. Ya, saya berdoa di tempat ini, kita semua mau mengembangkan apa yang kita miliki, kita kembalikan kepada Tuhan. Karena tuaian akan semakin banyak. Saya mau kasih tahu, sukacita dan rasa senang itu dirasakan oleh mereka yang berkontribusi. Yang setuju katakan amin. Ya. Orang yang punya berkontribusi akan memiliki sukacita dan rasa senang dibanding dengan orang yang tidak berkontribusi. Nah sebelum saya jelaskan ini, saya mundur sedikit. Ada di dalam Filipi 4 yang keempat dikatakan gini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Saya mau kasih tahu, kadang-kadang pendeta-pendeta memaksakan ayat ini, ayo bersukacita itu keputusan, saat kamu bersedih, kamu harus bersukacita. Tidak begitu, ayat ini tidak begitu bunyinya. Ayat ini mengatakan sebenarnya, mengapa Paulus mengatakan Filipi 4 bersukacitalah senantiasa, karena waktu di dalam penjara, Tuhan kasih hal yang lain yang membuat sukacitanya lebih daripada penderitaannya. Makanya dia bisa mengatakan bersukacitalah. Tanda seru itu bukan tanda perintah. Tetapi tanda seperti kita lagi. Halo bersukacitalah. Itu sebenarnya yang terjadi dengan Paulus. Ya. Jadi sebenarnya kata bersukacita itu adalah di tengah-tengah masalah dan persoalan. Tuhan dapat memberikan sukacita yang jauh lebih besar daripada kesulitan yang kita alami. Itu namanya sukacita. Kalau dalam kasus Paulus, dia di penjara, tetapi dia ngomong begini di Filipi 1-nya, dia ngomong begini. Aku bersukacita karena Injil diberitakan. Aku bersukacita karena ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jadi walaupun dia di penjara, tetapi sukacitanya tetap melimpah. Penderitaannya tidak selesai, tetap di penjara. Tetapi sukacita yang dari surga dia tetap rasakan. Karena ada hal yang lain yang Tuhan berikan. Nah itu bagi orang yang berkontribusi, dia akan merasakan sukacita yang seperti ini. Saya kasih contoh. Waktu kita Natalan tanggal 6, ini ada Bu Mary, ada yang lainnya. Konsumsi. Saya mau kasih tahu.
waktu jadi konsumsi. Sesa tidak? Sesa toh? Belum lagi minusnya dananya. Wih bengkak. Tapi saya kasih tahu, begitu lihat orang yang hadir, ada sukacita atau tidak? Dan saya mau kasih tahu, sukacita itu menutupi kegelisahan kita. Saya yakin kita bisa tidur nyenyak karena orang yang datang 1.000 orang lebih. Walaupun minus dananya, kita masih bisa tidur nyenyak di rumah semua, amin. Betul tidak? Yang pusing cuma pagi saja. Enggak ya, pagi juga tidur nyenyak. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Mungkin kita waktu itu minus, mungkin orang sampai berdiri. Tetapi ada sukacita yang Tuhan kasih. Tuhan ngomong begini, aku kasih kamu jiwa-jiwa banyak untuk datang. Dan saya yakin di tempat itu, ada juga teman-teman kita yang gak percaya sama Yesus. Mungkin 10% orang yang dari 1.000 itu gak percaya sama Yesus. Begitu didengar khotbah tentang dosa dan lain sebagainya, itu pulang mikir keras mereka. Wih bagaimana misalnya ini nanti kalau meninggal, masuk di mana nih? Dan saya yakin setelah itu ada orang yang mulai berpikir dalam dirinya, saya mau percaya Yesus. Itu sukacita dari surga. Minusnya terbayarkan tidak? Belum tentu. Tapi itu yang dia maksud dengan sukacita dari surga. Saya mau kasih tahu, panitia sama jemaat yang hadir itu, orang-orang yang hadir, yang mana yang merasakan sukacita yang lebih? Panitia? Panitianya kenapa? Karena mereka berkontribusi. Sukacita hanya dialami oleh orang yang mau melibatkan diri atau berkontribusi. Yang setuju katakan amin. Sama seperti para gembala. Ya, sama seperti para gembala. Karena mereka punya inisiatif, walaupun mereka tercatat sebagai kaum yang rendahan, tetapi mereka mencatat siapa kaum pertama yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Para gembala. Sejarah mencatat. Bukan seorang pendeta, bukan seorang imam, ya, bukan seorang pengusaha, bahkan bukan seorang raja, tapi gembala. Dan sejarah mencatat. Mereka yang pertama kali ketemu dengan Yesus. Dan segala sesuatu yang pertama kali artinya apa? Legenda. Halo, betul? Para gembala menjadi history maker. Dan saya yakin, para gembala itu kalau punya keluarga mereka pulang. Saya bangga sekali, kenapa? Saya orang pertama yang lihat itu bayi Yesus. Sama seperti kita waktu kita Natalan. Saya bangga sekali, karena pertama kali GBI Kumene mengadakan Natalan 1.000 lebih yang hadir. Artinya kita menjadi pelaku sejarah, amin. Karena kita mau terlibat. Makanya dengar, kisah ini dicatat sama Lukas. Karena dia tahu, gembala-gembala ini akan tampil sebagai pembuat sejarah. Gembala-gembala ini akan tampil sebagai pembeda dimanapun dia berada. Orang yang punya inisiatif, dia melahirkan yang namanya kontribusi, melibatkan diri. Dia tidak akan berpangku tangan, tetapi dia akan selalu melibatkan diri. Yang setuju katakan amin. Makanya dengar baik, inisiatif itu kalau kita punya inisiatif, engkau yang dikejar berkat. Bukan engkau yang mengejar berkat, amin. Dengar baik-baik, orang yang punya inisiatif. Yang terakhir. Pertanyaannya adalah, bagaimana inisiatif ini bisa muncul dan lahir dalam hati para gembala. Nah, ini yang sekarang kita harus pelajari bersama-sama sebagai refleksi Natal kita pagi hari ini. Inisiatif mereka muncul. Inisiatif selalu muncul setelah yang namanya antusias. Yang setuju katakan amin. Inisiatif muncul karena orang memiliki antusias. Sama-sama katakan antusias. Secara sederhana, kata antusias itu artinya adalah gairah atau semangat yang muncul dari dalam diri kita karena ada sesuatu. Nah pertanyaannya, kenapa para gembala bisa sangat antusias sehingga mereka memiliki inisiatif? Ya. Yang pertama, mereka antusias karena Yesus lahir. Dikatakan di ayat 11, hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kata antusias berasal dari kata enthusiasm, entheos. Sehingga arti kata antusias sebenarnya terminologi dari orang Kristen. Yang artinya digerakkan, diinspirasi oleh Allah. Makanya dengar baik, Kristus lahir di dunia ini. Kalau dia lahir di hatimu, maka harusnya antusias juga lahir di hati kita semua. Yang setuju katakan amin. Sama seperti para gembala, begitu dia mendengar Yesus lahir,
Saya yakin bukan hanya lahir di kandang domba, tetapi mulai lahir dalam hati mereka harapan akan keselamatan, harapan akan Tuhan, harapan akan Mesias. Lalu muncul dalam diri mereka gairah atau semangat dan mereka punya inisiatif. Makanya antusias setelah itu inisiatif. Makanya di Lukas 2 ayat 10 dikatakan begini. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu. Dengar baik-baik. Hari ini di dalam hatimu ada juru selamat, Yesus Tuhan. Dan kalau ada Yesus Tuhan juru selamat dalam hatimu, lahir juga harusnya antusias. Bukan antusias karena kita dapat THR, dapat baju baru, ya, dikasih angpau dan lain sebagainya, bukan. Tetapi karena juru selamat itu lahir dalam hati kita. Juru selamat itu yang kita punya itu bukan guru selamat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ngerti maksudnya? Dia juru selamat karena dia yang menjadi pelaku sejarah. Dia bukan cuma ngajarin orang untuk berkorban, tetapi dia sendiri sudah mau berkorban untuk kita. Kalau dia ngomong, aku jalan dan kebenaran. Dia nggak ngomong, aku tahu jalannya. Dia bilang, aku jalannya. Dia itu juru selamat, bukan guru selamat. Kalau guru selamat kadang-kadang dia ngajarin tapi dia nggak lolos. Waktu saya tahun 2004, saya itu bimbingan belajar di JILS, mau masuk STAN. Ya, yang ngajar itu ternyata ikut juga mendaftar tahun itu. Dia nggak lolos, saya yang lolos. Itu namanya guru, tidak selamat. Dia nggak lolos, saya yang lolos. Serius, saya nggak bohong. Jadi nanti dia masuk di tahun kedua, dia ikut ujian lagi baru masuk. Kami ketemunya sama-sama pas sudah kerja. Dia katakan, saya dulu tahun segini, makanya saya tahu mukanya ini. Dulu kita ajari ke matematika dasar. Oh iya, dia nggak lolos, saya yang lolos. Itu namanya guru selamat. Kadang-kadang guru itu tidak pernah lolos. Ya, yang lolos itu adalah juru selamat. Yang kedua, ada dua hal yang harus kita miliki. Kalau kita mau punya antusias, yang pertama pastikan ada Yesus di dalam hatimu. Kalau kita bicara tentang pastikan ada Yesus dalam hatimu, apapun yang kita lakukan hari-hari ini, libatkan Tuhan di situ. Sehingga kita punya antusias, yang setuju katakan amin. Yang kedua, kalau Tuhan Yesus hadir di hatimu, pertahankan kerinduan untuk selalu memuliakan Tuhan. Dua hal ini kalau kita punya, ya. Kalau kita punya kerinduan yang dalam hati kita bahwa Yesus mau hadir di setiap apa yang kita kerjakan. Sama seperti gembala. Gembala-gembala itu, dia rindu sekali ada juru selamat. Kerinduannya ditambah dengan datangnya Yesus digabungkan menjadi yang namanya antusias. Nah, kalau kita mau ada antusias dalam hidup kita, pastikan apa yang kita kerjakan ada Yesus di dalamnya. Pastikan apa yang kita kerjakan kita lakukan dengan kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Maka muncul antusias dalam hidupmu. Kalau muncul antusias dalam hidupmu, muncul inisiatif dalam hidupmu. Kalau muncul inisiatif dalam hidupmu, terus belajar. Supaya apa? Supaya kita tidak gelisah. Dan saya yakin percaya, saya berdoa setiap hari Minggu, di mana kita bertemu seperti ini, kita punya gairah, kita punya antusias untuk memuji nama Tuhan. Saya mau kasih tahu, orang yang punya antusias, dia tidak akan terlambat pergi gereja. Karena dia punya antusias untuk ketemu sama Tuhan, dia rindu mau ketemu sama Tuhan. Di tempat ini, WL Singers, kita selalu briefing. Kalau di depan kita menyanyi, tapi kita tidak punya kerinduan sama Tuhan, nyanyianmu hambar didengar jemaat. Nyanyianmu kering didengar jemaat. Makanya selalu kita bilang, pertahankan kerinduanmu untuk merasakan hadirat Tuhan. Sehingga waktu engkau menyanyi di atas, engkau mengangkat tangan, jemaat tahu, dia rindu, aku juga harus rindu. Kita sama-sama merasakan lawatan Tuhan. Para gembala, dia punya antusias. Karena dia punya Yesus lahir. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Yang kedua, dia mempertahankan kerinduannya. Sehingga lahirlah antusias. Seberapa banyak kita antusias mau ketemu sama Tuhan pagi hari ini? Angkat lambaikan tanganmu. Seberapa banyak kita di momen Natal ini, kita mau siap apa yang kita kerjakan. Ada Yesus di dalamnya. Antusias kita muncul. Ada kerinduan kita memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Amin. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Kita mau hati kita seperti palungan yang siap menyambut Tuhan.
Kalau kita menyambut Tuhan dalam kehidupan kita, akan lahir antusias dan inisiatif. Lahir dari hatimu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kami. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Nyanyikan pujian ini. Kita mau siapkan hati kita menyambut Tuhan. Palungan, layakkanlah hatiku, Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyandang mur, biar hidupku berkenan padamu. katakan sama-sama. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Pagi hari ini lupakan THR-mu, lupakan kue keringmu, lupakan opor ayammu, lupakan makananmu, lupakan apa yang terjadi. Fokus sama menyambut kedatangan Tuhan. Karena kita mau pagi hari ini kita menempatkan kembali Yesus yang hadir dalam hidup kita, Yesus yang ada dalam hati kita. Itu yang lebih utama. Saat kita berkata Natal tidak akan berarti tanpa hadir-Mu, itu betul. Mari kita tempatkan sukacita Natal kita, antusias Natal kita, bukan kepada hiasan-hiasan di jalan, bukan kepada semaraknya perayaan, tapi kembali karena Yesus ada di hati kita, karena Yesus rindu dengan kita, karena Yesus mau bersekutu dengan engkau dan saya. Yang setuju katakan amin. Itu yang lebih penting. Kembalikan porsi Yesus itu dalam hidupmu, supaya muncul antusias itu dalam hidupmu. Dari dalam akan muncul antusias. Pertahankan kerinduan kita akan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan selalu merasakan Natal yang sejati. Bukan hanya tiap tanggal 25, tetapi setiap hari, setiap waktu saat kita mengerjakan untuk nama Yesus. Seperti
Mari engkau yang punya kerinduan, kau sembah Tuhan di tempat ini. Mari engkau yang punya kerinduan, angkat suaramu. Tuhan, kami rindu pagi hari ini Tuhan. Hadirlah di hati kami, hadirlah di hati kami. Hadir di hati kami Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Mari angkat suaramu. Mau Tuhan hadir di hati kami, hadir di hati kami. Kau rindu Tuhan, hadir dalam hidup kami. Hadir Kaulah segalanya. Amin. Di dalam
dalam hati kami. Saat kami hadir, Kau hadir dalam hati kami mau antusias, kami mau bersemangat, kami mau terus-terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami saat kami mendengar kelahiran Yesus akan lahir semangat ada dalam hati kami. Firman-Mu sudah disampaikan, materaikan itu. Dan kami mau terus bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kau yang siap bersuka cita sama-sama katakan, amin. Jangan dulu duduk. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Tunjukin kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena Dia baik, Dia hadir bagi hari kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Mari angkat tanganmu, kita angkat tangan buat menyambut Tuhan kita. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang, katakan amin. Yang lebih dari pemenang, katakan haleluya. Sama-sama yuk. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya yakin kita semua lebih dari pemenang, amin. Yang lebih dari pemenang, katakan amin. Yeay. Kita berserukan sama-sama bahwa kita lebih dari pemenang. 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 Tunjukin kanannya. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari Ngomong saya lebih dari pemenang. saya lebih dari Tunjuk tangannya. Kamu lebih dari pemenang. kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah Di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
hadir di tempat ini. Amin. Amin. Saya tahu lihat muka-mukanya muka-muka kebanjiran, tapi saya yakin sukacita Allah melebihi dari banjir yang Amin. kita alami. Amin. Baik, silakan duduk, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan, mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Di kursi kita semua ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sebelumnya mari kita angkat amplop persembahan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami merasakan lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hati kami. Dan hari ini juga Tuhan kami rindu untuk mempersembahkan persembahan kami. Biar apa yang kami berikan ini berkenan kepada Tuhan dan berguna bagi pelayananmu di tempat ini. Dengan sukacita kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan akan dibawa dari sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, kemudian sebelah bagian tengah dan sebelah kanan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Damai dan sejahtera
Baik, pengumuman karena ini tengah minggu ya, jadi untuk hari Rabu ini, besok cuti, jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memang punya jadwal untuk open house, tolong diberitahu ya, biar kami datang gitu. Itu pengumuman yang pertama. Kalau yang kedua, tidak ada kegiatan di minggu ini, hanya nanti hari Sabtu ada latihan untuk ibadah raya 1, 2, dan 3. Ada geladi bersih untuk ibadah raya 1, 2, dan 3. Lalu kemudian jangan lupa untuk para pelayan, tetap ada doa pelayan, diadakan jam 6 sore sampai jam 7 malam ya di tempat ini. Itu yang penting buat kita semua. Setelah itu hari Minggu, saya pastikan kembali jemaat Tuhan di tempat ini kita ada 3 kali ibadah, jam 9, jam 5 sore, dan jam 7 malam. Ya, jadi pastikan kita semua hadir. Nanti untuk pengumuman tanggal 1 nanti akan kita umumkan di hari Minggu, karena sampai saat ini ada masih 2 pendapat gitu ya. Ada yang pengen ibadahnya tutup tahun dan buka tahun digabung, ada yang pengen juga ada dipisahkan. Nah, ini saya masih meminta pendapat beberapa orang gitu ya, karena tahun lalu kita pisahkan memang, dan tetap kedua baik di malam maupun di pagi tetap banyak orang yang datang. Jadi kita khawatir jiwa-jiwa tidak dilayani kalau misalkan kita tidak buka ibadah. Tapi itu masih kita pikirkan, nanti akan diumumkan di hari Minggu. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian tetap hadir di hari Minggu, di minggu keempat, minggu depan. Dan kita akan dilayani oleh ibadah raya 3 oleh Pak Robi Panggara, Ketua STFT Jeffrey. Kemudian ada Pak Hence juga di ibadah raya kedua. Ibadah raya ketiga oleh Evangelis Juliana Lince gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara sekalian hadir 3 kali ibadah di tempat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada form selamat datang. Nah, dengan ini kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali datang di GBI Ekumene. Selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami. Kalau belum memiliki tempat ibadah tetap, boleh bersama-sama dengan kami beribadah, bertumbuh bersama di tempat ini. Nah, ada teman-teman Asar yang akan membawakan pulpen, ada form selamat datang, silakan diisi. Setelah diisi, nanti pada saat keluar, ada souvenir yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Asar. Nanti boleh ditukarkan form selamat datang dengan souvenir yang sudah disiapkan dari gereja. Ya, jadi form selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian isi, ada pulpennya sama teman-teman Asar. Nanti setelah diisi ditukarkan di depan. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi setelah diisi nanti kita akan follow up lebih lanjut. Lalu kemudian yang berikutnya, selain itu teman-teman Asar juga membawa form permohonan doa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diminta didoakan, dibantu dalam doa, didukung di dalam doa, boleh nanti ditulis, ada pulpennya sama teman-teman Asar yang sedang berjalan, nanti akan ditulis, nanti akan masuk ke meja saya, dan kita akan doakan di menara doa kita, di menara doa Pondok Daud. Nanti silakan, pokok doanya akan kita bantu di dalam doa. Baik, itu saja kira-kira pengumuman dari saya. Ada lagi kira-kira saya takut saya lupa aman ya. Ada, saya biasanya agak lupa kalau pengumuman karena ini tengah minggu, jadi selama 2 minggu ini kita total ada, sebulan ini ada 10 kali lebih ibadah gitu ya untuk setiap minggunya, karena hari ini hari Rabu, minggu depan tanggal 1 juga hari Rabu gitu. Jadi saya yakin dan percaya sukacita Natal kita ada di tempat ini, kita rasakan karena Tuhan yang hadir dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri sekali. Dia Tuhan Immanuel, Dia akan menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Mari
syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami percaya roh-Mu mengurapi kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya kami datang pulang tidak sama lagi Tuhan. Ada kasih setia Tuhan. Ada kebaikan dan kemurahan. Ada berkat Tuhan menjadi bagian hidup kami lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat waktu yang Engkau izinkan bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh datang bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Ini kami semua umat-Mu yang hadir. Kami rindu Tuhan, kiranya apa yang kami buat bagi-Mu menyenangkan hati-Mu Bapa pada pagi hari ini. Engkau disenangkan, kiranya apa yang kami buat naik berupa dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memperingati akan kelahiran-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Bapa, oleh karena kasih karunia Tuhan saja, sehingga kami diselamatkan lewat kelahiran bayi Yesus. Yang kami imani, yang kami percayai, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang kepada kami. Untuk selalu mengingatkan kepada kami. Untuk kami selalu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Untuk kami selalu belajar taat dan setia kepada Tuhan. Mengikuti segala peraturan dan keinginan daripada pihak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati hamba-Mu Pastor Ezra yang sudah membagi firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya pengurapan baru terus menjadi bagian hamba-Mu. Engkau pakai dia lebih dahsyat Tuhan. Dalam mengembalakan seberapa umat-Mu yang Engkau sudah percayakan sampai hari ini. Kami percaya penggembalaan ini adalah penggembalaan menyenangkan hati Tuhan. Makin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan mencari Tuhan di tempat ini. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya. Berkati istrinya dan anaknya. Memberkati pekerjaan tangannya. Dimanapun dia berdiri, dia menjadi saksi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Berkati orang tua kami Bu Gembala. Berkati anak-anaknya, mantu-mantunya dan cucu-cucunya. Bapa kami juga berdoa buat umat-Mu. Kami semua umat-Mu yang datang pada pagi hari ini. Bapa Engkau tahu kedalaman hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kiranya Engkau mengetahui semua. Dan oleh sebab itu Tuhan, apapun persoalan pergumulan kami Bapa, saat pada pagi hari ini kami bawa dan kami taruh di kaki Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya sumber jawaban atas hidup kami. Dan biarlah pertolongan menjadi bagian hidup kami daripada pihak Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Baik itu pelajar, mahasiswa, anak-anak, Bapa, rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau sendiri yang memimpin kami. Bapa kami berdoa di sepanjang minggu yang kami hadapi. Kiranya apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat dijadikan Tuhan berhasil. Berkati juga anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Apapun profesi anak-anak-Mu Tuhan. Satu hal yang kami tahu bahwa anak-anak-Mu rindu melayani Engkau pada pagi hari ini. Memberikan hatinya, memberikan kemampuannya untuk melayani Tuhan dan kerjanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur. Dan biarlah kiranya terus Tuhan menolong kami. Kebutuhan keperluan kami. Kebutuhan keperluan anak-anak kami Tuhan. Baik itu yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Bahkan yang sedang menuntut ilmu Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan mengambil alih semua persoalan pergumulan anak-anak kami. Dan kami yakin dan percaya kalau Tuhan ada di atasnya. Anak-anak kami akan dijadikan Tuhan berhasil. Masa depan anak-anak kami Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kiranya masa depan yang berhasil, masa depan yang sukses, masa depan yang kelimpahan sudah Tuhan taruh. Bahkan kami percaya Tuhan sudah materaikan bagi setiap anak-anak kami yang belajar tahu, berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ini doa dan syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kiranya yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal, dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu dulu sejenak. Merry Christmas. Siarkan di bumi